Halo guys, selamat datang kembali di channel gue. Kali ini gue akan bahas tentang Linux. Kita masuk ke pembahasan karena gue masih ngupdate akses Linux gue, jadi kita bahas tentang Linux aja dulu ya. Seperti yang kalian tahu, Linux adalah sistem operasi yang bersifat open source. Open source itu berarti terbuka, jadi source-nya terbuka, sumbernya terbuka. Yang mirip dengan yang namanya Unix. Karena Linux itu dikembangkan dari operasi sistem Unix. Unix sendiri adalah sistem operasi yang dimiliki secara eksklusif oleh pihak tertentu. Jadi orang-orang bisa memiliki Unix, tapi kalian harus bayar. Karena sifat Unix itu tidak tersedia secara gratis dan sifatnya itu nggak open source. Jadi kalian harus bayar untuk memakai si Unix ini. Yang sama dari Unix dengan Linux adalah Unix dioperasikan dengan menggunakan CLI atau sering kita sebut sebagai command line interface. Nah, meskipun Unix ini harus bayar, tapi ada yang beberapa project yang open source. Nah, kalau kalian pengen coba Unix itu, ini ada open source-nya kayak FreeBSD, Darwin. Darwin itu Unix versinya si Apple, lalu OpenBSD. Nah, kalian bisa coba untuk mengetahui perbedaannya antara Linux dan Unix. Sekarang, kenapa sih gue nyaranin buat memakai Linux? Yang pertama, Linux itu mempunyai lisensi gratis, jadi siapapun bisa menggunakannya tanpa membayar. Jadi gratis, kalian bisa pakai kapanpun, sampai kapanpun itu gratis. Yang kedua, keamanannya tinggi. Jadi meskipun si Linux ini open source sifatnya terbuka, tetapi dia memiliki tingkat keamanan yang tinggi dibandingkan sistem operasi lain. Tapi jangan diartikan bahwa Linux itu bebas dari virus atau semacamnya ya. Linux itu tidak terbebas dari virus, tetapi Linux itu memiliki kekebalan terhadap virus. Belum tentu virus itu bisa masuk ke Linux. Dan itu semua tergantung dari usernya. Jadi kalau andai kata kalian pakai Linux dan terjangkit virus, yaitu berarti ada yang kalian buka, port-portnya ada yang kalian buka. Lalu yang ketiga, open source. Kodenya itu terbuka bagi umum. Jadi kalian bisa memodifikasi kode-kodenya secara gratis. Jadi kalian bisa memodifikasi, lalu kalian publikasikan kembali. Seperti kebanyakan distro sekarang kayak Arch Linux, Ubuntu, OpenSUSE, Fedora, itu semua adalah hasil dari project-project yang sudah dibuat. Dari base-nya adalah Linux itu sendiri. Dan jangan lupa kalau kalian mau mempublikasikan sesuatu hasil karya kalian, kalian harus tetap setidaknya memberikan sebuah sumber bahwa kalian mempublikasikannya, kalian membuatnya itu dari distro mana. Itu sebagai semacam pujian lah bagi developer yang telah membuat base sumbernya untuk kalian pakai lagi. Keempat itu Linux itu ringan. Jadi sistem operasi Linux itu tidak memerlukan sumber daya yang tinggi atau resource yang besar. Karena meskipun kalian mempunyai komputer yang jadul sekalipun, yang speknya minimum sekalipun, kalian masih bisa pakai Linux. Jadi kalian harus pintar-pintar memilih distro yang mana yang cocok untuk komputer kalian. Nah, meskipun ada 4 tadi kelebihannya, tapi Linux juga mempunyai kekurangan. Yang pertama itu kalian harus mengerti tentang komputer itu sendiri, tentang sistem operasi itu sendiri. Karena meskipun Linux gratis, meskipun Linux itu ringan, tetapi banyak orang yang bilang Linux itu susah karena penginstalannya susah, ribet, ataupun troubleshoot tentang masalahnya itu sedikit. Itu memang benar, karena Linux itu jarang dipakai oleh orang-orang awam. Kalau bagi kita sebagai programmer atau sebagai developer atau sebagai pokoknya yang di bidang komputer lah, Linux itu emang baik, Linux itu bagus untuk dipakai. Tapi untuk orang awam seperti mereka itu susah. Kalau dapat masalah di sistemnya, mereka akan kebingungan, mereka akan pusing gimana sih caranya. Dan kalaupun mereka search di Google pun, mereka belum paham cara untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, yang kedua itu softwarenya itu kurang banyak. Jadi kurang dukungan untuk software itu, karena seperti yang kalian tahu, banyak orang-orang pakai Microsoft Office, produk-produk Microsoft Office atau produk-produk dari Adobe. Yang Linux itu nggak ada yang namanya Microsoft Office for Linux, nggak ada. Jadi Linux itu punya kayak Microsoft Office, yaitu ya LibreOffice, WPS Office. Untuk produk-produk dari Adobe ada Blender dan sebagainya. Tapi bagi orang-orang yang sudah pakai Microsoft Office atau Adobe lama, dia mungkin akan harus melakukan penyesuaian lagi, dan itu pun memakan waktu lagi bagi mereka. Itu menghambat pekerjaan mereka. Maka itulah kurangnya dukungan software di Linux ini. Meskipun kalian bisa pakai Wine ya untuk menjalankan Microsoft Office atau Adobe atau segala macam program-program dari OS Windows. Lalu yang ketiga, seperti yang tadi gue bilang, pernah gue bahas juga, operasi sistem ini susah untuk diinstalasi. Installnya ya susah, apalagi kita mengkonfigurasinya. Untuk install ulang Windows saja atau troubleshooting masalah-masalah di Windows saja, itu mereka itu bilang susah, meskipun banyak solusi-solusi di YouTube ataupun di channel-channel lainnya atau di Google pun, kalau diketik permasalahan di Windows pun banyak yang muncul. Tapi bagi mereka itu susah. Lebih baik sewa teknisi
komputer untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kalau bagi kita, kalau sebagai programmer atau developer ini menantang, challenge. Jadi ya inilah kekurangan yang Linux punya gitu loh. Nah, sekarang Linux itu mempunyai berbagai macam distro. Gue udah mention belum ya tadi? Distro itu sistem operasi yang dikembangkan menggunakan kernelnya si Linux. Jadi kernelnya Linux itu adalah inti dari sistem operasi, karena kernel itulah yang tugasnya itu dari antarmuka pengguna, GUI-nya, kalian klik tersebut, itu berhubungan langsung dengan sistem. Jadi kalian klik apa, ntar sistem yang mengerjakan apa. Itu tugasnya si kernel. Nah, di Linux sendiri, distronya udah banyak. Ada Ubuntu, Fedora, OpenSUSE, tadi gue udah mention, Arch Linux, Manjaro, banyak macam Red Hat, banyak macam distro, banyak macam pula kegunaan-kegunaannya. Jadi satu distro itu belum tentu menyelesaikan apa yang kalian kerjakan. Misalnya Ubuntu itu untuk orang yang baru belajar Linux, atau orang-orang yang ingin versi mudahnya Linux. Jadi tinggal install pakai GUI, selesai. Mau update segala macam udah ada GUI-nya tersendiri. Jadi nggak perlu lagi menyentuh command line, meskipun ada beberapa yang mengharuskan pakai command line. Lalu Arch Linux yang installnya harus pakai command line. Jadi dia benar-benar scratch dari bawaan. Jadi kalian harus install ini itu untuk menjadikan Arch Linux kalian berguna untuk kalian. Lalu Kali Linux gunanya untuk penetrasi, sekuritas. Jadi kalian mau mengecek seberapa tingkat keamanannya sebuah website, sebuah software, pakai Kali Linux. Sebuah jaringan pun bisa dites, di pen test. Masih banyak banget distro Linux yang lain yang kalau gue bahas satu mungkin bisa makan waktu banyak. Tapi untuk kalian mungkin kalian bisa search di channel-channel pun ada. Di channel gue pun gue bahas tentang Arch Linux dan Ubuntu. Jadi Ubuntu itu turunan dari Debian, sedangkan Arch Linux itu turunan dari Red Hat. Beda komen tapi sama kegunaannya, sama fungsinya sama. Hanya saja itu tadi, bagi orang awam mungkin nggak akan menyentuh Arch Linux karena ribet. Bagi orang awam cukup pakai Ubuntu kelar. Nah, kalau kalian benar-benar ingin mencoba, misalnya kalian orang awam yang penasaran tentang Arch Linux itu, kalian bisa membuat bootable-nya dari USB. Jadi kalian tinggal colok USB, boot ke yang sudah kalian buat di USB tersebut, lalu kalian jalankan secara live. Itu semua udah ada di pembahasan gue sebelumnya tentang cara membuat bootable Linux. Jadi kalian buat bootable Linux-nya, kalian boot ke USB tersebut, lalu kalian pilih live, lalu kalian akan langsung diantar ke halaman desktopnya Linux yang sudah kalian buat bootable. Nah, ini updatean gue udah kelar, jadi demikian video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang ingin belajar tentang Linux, dan jangan lupa untuk selalu mengecek video-video gue lainnya yang nanti akan gue share di channel ini. Oke, like kalau kalian suka, dislike kalau kalian tidak suka. Kita berjumpa di video selanjutnya. Bye-bye.